ini? Baik. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan absen. Ayu Dea Yosan? Hadir, Bu. Bagus, hadir ya. Selanjutnya baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan sedikit tentang cerita pendek yang judulnya Baik Luar Dalam. Anak-anak coba didengarkan ya. Din, ada Devi tuh di depan nyariin kamu katanya. Ditemuin Ki, udah nungguin dia dari tadi, sahut Devi kepada Dinda yang sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah Dinda. Bi Surti, bilang aja kalau aku nggak ada, lagi keluar apa cari alasan lain gitu. Pinta Dinda pada Bi Surti yang bekerja di rumahnya. Iya non, kamu kenapa kayak gitu sama Devi? Dia sudah datang jauh-jauh, malah kamu gituin. Devi itu anak baik loh, Din. Iya, dari memang luarnya kelihatan baik, manis, ramah, tapi apa hanya itu saja kamu mengukur sifat seseorang. Dari luar memang manis, tapi dalamnya tuh pahit. Pahit gimana maksudnya? Devi itu sering ngomongin keburukan temannya sendiri di belakang orangnya. Banyak pokoknya yang gak bisa aku jelasin ke kamu. Beda sama kamu, lihatlah kamu ini judes, ceplos-ceplos kalau ngomong sama aku, tapi hatimu tulus, Tin. Bukan baik di luar, tapi dalamnya busuk. Aku gak butuh teman yang tampilan luar, orang dalam berteman. Jelas Dinda. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan atau cerita kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi adalah laporan kegiatan, buku pedoman, sejarah, buku pelajaran geografi, dan lain-lain. Ciri-ciri teks non-fiksi. Teks non-fiksi yang pertama yaitu teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi
denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Nah, baik di sini. Baiklah, Ibu di sini akan membacakan contoh teks non fiksi, yaitu yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waboro-Boro Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan tentang air. Air yaitu salah satu unsur penting dalam lingkungan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan kita di bumi. Di beberapa daerah, air yang bersih kini sulit dicari. Oleh karena itu, kita perlu menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, Ibu masuk ke cerita tentang demi air bersih, warga Waboro-Boro rela berjalan sejauh 15 km. Demi air bersih, warga Kelurahan Waboro-Boro, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waboro-Boro berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih. Nah, termasuk ke dalam teks apakah teks yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waboro-Boro rela berjalan sejauh 15 km ini? Ini adalah termasuk ke dalam teks non-fiksi, karena pada teks tersebut terdapat peristiwa berdasarkan kegiatan nyata di dalamnya. Peristiwa apa saja yang terdapat pada teks yang berjudul Demi Air Bersih, Warga Waboro-Boro rela berjalan sejauh 15 km? Yaitu yang pertama, peristiwa yang terjadi yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air minum. Kebutuhan air bersih. Yang kedua yaitu letak peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waboro-Boro, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga yaitu penyebab peristiwa itu terjadi yaitu karena Kelurahan Waboro-Boro terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Baiklah, selanjutnya kita lanjut pada fiksi. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu fiksi? Fiksi itu adalah karangan non-ilmiah yang tidak berdasarkan pada fakta dan realita. Meskipun fiksi disebut tidak memedulikan fakta sejarah, akan tetapi banyak cerita fiksi yang berangkat dari fakta-fakta sejarah. Ciri-ciri fiksi yaitu pertama, fiksi memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Yang kedua, fiksi itu cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang. Yang ketiga, fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Biasanya, fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Fiksi adalah cerita yang mengandung pesan moral atau amanat tertentu, menampilkan sudut pandang berbeda. Baiklah, Ayu Dea Yosan tolong bacakan contoh teks fiksi ya. Judulnya Sang Kuryang. Pada zaman dahulu ada kisah seseorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama
saja pelajaran kita hari ini. Kita ambil kesimpulannya. Teks non-fiksi yaitu dibuat berdasarkan kenyataan atau cerita kehidupan sehari-hari. Sedangkan fiksi yaitu karangan ilmiah yang tidak berdasarkan pada fakta dan realita. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.